Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari program studi manajemen semester 6 reguler sore. Kali ini saya akan membawakan UAS Bank dan Lembaga Keuangan saya dengan topik dana pensiun yang diampu oleh Bapak Sugeng Prayetno. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke pengertian. Pengertian dari dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Dana pensiun juga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Selanjutnya ada fungsi dari dana pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Selanjutnya ada tujuan adanya dana pensiun. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Dengan adanya dana pensiun ini diharapkan para pensiunan akan bisa menikmati masa pensiunnya dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Diharapkan dengan adanya dana pensiun ini terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar mereka yang masih aktif bekerja maupun yang telah purna bakti atau pensiun. Yang ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Penyelenggaraan dana pensiun ini dilakukan sebagai bentuk menjamin para kesejahteraan karyawan sejak masih bekerja hingga masa pensiunnya. Selanjutnya, ada membangun image positif. Salah satu reputasi baik perusahaan atau organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin tiap-tiap orang yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut supaya mereka tetap merasa nyaman dan bahagia. Selanjutnya ada tipe dana pensiun. Yang pertama ada tipe program pensiun iuran dana pasti atau Defined Contribution Plan. Dalam hal ini, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi atau iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun. Untuk tipe yang kedua, ada program pensiun keuntungan pasti atau Defined Benefit Plan, yakni sponsor program pensiun setuju untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah tertentu kepada karyawan yang memenuhi syarat setelah mereka pensiun. Berikutnya ada asas-asas dana pensiun. Yang pertama, ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, ada asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Dan yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berikutnya ada lembaga penyelenggara dana pensiun. Lembaga-lembaga penyelenggara dana pensiun ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan mengurusi pensiun pegawai-pegawai swasta biasanya pada umumnya. Kemudian ada PT Taspen Persero, yakni lembaga penyelenggara dana pensiun yang mengurus pensiunan pegawai-pegawai ASN atau pegawai negeri sipil. Selanjutnya ada PT Asabri Persero. Dalam hal ini, PT Asabri mengurus purnawirawan TNI maupun Polri. Dan selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yakni lembaga dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang biasanya mengurusi masyarakat umum yang mau mendaftarkan
dirinya ke lembaga dana pensiun keuangan tersebut. Berikutnya ada peserta dana pensiun. Kategori peserta ini yang pertama ada tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau sampai dengan 100%. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuannya penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil balik atau kedewasaannya. Yang ketiga, memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Dan yang keempat, disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Berikutnya ada masalah-masalah yang dapat muncul dalam dana pensiun. Yang pertama, karena bersifat jangka panjang, ketika pembuat keputusan pensiun, maka bisa saja terjadi perubahan kebijakan yang nantinya mungkin akan merugikan bagi pegawai-pegawai yang mengikuti dana pensiun tersebut. Yang kedua, bisa terjadinya indikasi pemalsuan status nikah oleh pegawai demi mendapatkan keuntungan lebih banyak dari dana pensiun tersebut. Selanjutnya, adanya juga pemalsuan status kepemilikan anak ataupun ketika sudah nikah namun bercerai, namun perceraiannya tidak dilaporkan, maka yang mendaftarkan dana pensiun tersebut akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya akan merugikan perusahaan yang memberikan dana pensiun tersebut. Dan yang terakhir, pegawai tidak mengetahui berapa akumulasi iuran yang diberikan, sehingga ketika nantinya beliau-beliau yang harusnya menerima iuran tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan yang disepakati pada awalannya. Selanjutnya, mengapa diperlukan dana pensiun? Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Di masa tua, kita tidak memiliki penghasilan tetap lagi seperti saat masih bekerja. Di sisi lain, juga anak-anak sudah fokus pada pembiayaan keluarganya masing-masing. Ada juga beberapa risiko yang dapat kita alami di masa yang tua. Yang pertama, lansia rentan terserang penyakit kritis dan biaya berobatnya semakin tinggi. Selanjutnya, lansian juga rentan menjadi orang terlantar. Dan yang terakhir, kebutuhan hidup bisa meningkat saat usia melampaui angka harapan hidup. Lalu, apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun? Dalam perencanaan keuangan, penting untuk menghitung rasio antara investasi dengan kekayaan bersih. Amannya, nilai perbandingan antara investasi dan kekayaan bersih itu 50% atau lebih. Apabila angka itu sudah tercapai, maka kita dalam kategori aman. Adapun yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah hitung dan cari tahu dulu apa saja kebutuhan di masa yang akan mendatang atau di masa pensiun kita. Dan yang kedua, tentukan kapan mau pensiunnya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.